Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai proyek charter pengembangan sistem absensi fingerprint. Anggota kelompok kami ada yang pertama ada saya sendiri, Salwa Nafisa dengan NIM belakang 051. Lalu ada Aditya Ega Pratama dengan NIM belakang 062. Ada Kemas Alauddin Priyayat Syah dengan NIM belakang 075 dan Muhammad Reska Al-Maghribi dengan NIM belakang 086. Oke, yang pertama yaitu goals. Sistem absensi fingerprint yang kita kembangkan ini berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kehadiran peserta didik, di mana kehadiran ini merupakan hal yang krusial dalam suatu pembelajaran. Dan dengan informasi absensi yang mudah diakses oleh orang tua, diharapkan sistem ini dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan, dan juga orang tua dapat menerima informasi kehadiran anak mereka setiap harinya. Lalu yang ada domain knowledge stakeholders. Yang pertama ada siswa. Uh, Siswa ini merupakan pengguna yang untuk aplikasi di mana mereka akan menggunakan fingerprint mereka untuk melakukan absensi. Yang kedua ada orang tua. Nah, mereka mendapatkan akses informasi kehadiran anak mereka melalui aplikasi atau pesan-pesan singkat. Yang ketiga ada admin. Admin merupakan pengguna dengan hak akses administratif yang mengelola data siswa dan orang tua dalam aplikasi. Dan admin juga bertanggung jawab untuk mengatur konfigurasi aplikasi. Lalu ada stakeholders, yang dimana ada admin, siswa, dan orang tua yang terlibat dalam sistem absensi fingerprint ini. Lalu selanjutnya ada business rules, yaitu terdapat 5 tipe aturan bisnis, ada fact, constraints, action enablers, computation, dan inferences. Yang pertama, fact adalah pernyataan yang benar tentang bisnis, yaitu dalam sistem ini, setiap siswa memiliki kode unik berupa NIS, setiap siswa memiliki kode unik berupa sidik jari, dan setiap kegiatan harus terlihat kapan pelaksanaan kegiatan dilakukan, yaitu berupa waktu. Yang kedua ada constraints, yaitu constraints ini membatasi aksi yang boleh dilakukan oleh sistem atau user, yaitu yang pertama ada hanya siswa yang terdaftar dan bersekolah di sekolah tersebut yang dapat mengakses sistem. Yang kedua, orang tua hanya dapat menerima informasi kehadiran anak-anak mereka dari sistem melalui pesan-pesan singkat. Yang ketiga ada action enablers atau adalah aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas di bawah kondisi khusus atau tertentu, yaitu jika username atau password yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan dikirimkan pesan berupa login gagal. Dan jika di dalam registrasi belum melengkapi form registrasi dengan kode unik atau NIS, maka pengambilan data sidik jari tidak dapat dilakukan. Yang keempat, inferences ini mirip dengan action enablers, yaitu harus terpenuhinya kondisi tertentu. Hanya saja perbedaannya jika kondisi benar atau terpenuhi, maka tidak menyebabkan sesuatu akan terjadi, melainkan menciptakan satu fakta atau fact baru atau sepotong informasi baru, yaitu jika tidak memasukkan NIS terlebih dahulu, maka tidak dapat melakukan absensi fingerprint. Dan yang kelima ada computation, yaitu merupakan aturan-aturan bisnis yang menentukan komputasi apa yang harus dikerjakan oleh sistem tersebut yang menggunakan formula matematika atau algoritma tertentu, yaitu riwayat absensi merupakan penjumlahan dari absensi harian selama 1 semester pada laporan absensi. Lalu di sini ada business rules flowchart-nya, bisa terlihat di gambar. Operating environment. Lingkungan operasi merupakan situasi dan kondisi di mana sistem dapat diharapkan berjalan sesuai dengan fungsi sistem yang telah ditentukan. Dalam sistem absensi fingerprint dibutuhkan kriteria sebagai berikut. Pertama, aplikasi berbasis Windows dan juga diakses dengan internet. Functional requirements. Kebutuhan fungsional merupakan penggambaran layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dalam sistem absensi fingerprint. Sistem mampu melakukan login. 2. Sistem mampu melakukan pendaftaran fingerprint siswa. 3. Sistem mampu merekam kehadiran siswa. Lalu ada sistem menyediakan antarmuka untuk admin melihat riwayat absensi siswa. Lalu sistem memungkinkan admin mengelola data siswa. 6. Sistem mampu menyajikan laporan absensi berupa file PDF. Dan terakhir, sistem memberikan notifikasi kehadiran siswa kepada orang tua. Dan functional requirements.
Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, dan standarisasi, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh kebutuhan non-fungsional. Pertama, menggunakan OS Windows. Dua, sistem memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Tiga, sistem dapat diakses dengan PC. Empat, sistem memiliki penyimpanan atau database yang memadai. Sistem memiliki aplikasi dengan database dilengkapi password. Sistem mampu menghandle sejumlah besar data absensi dalam waktu singkat. 7. Sistem memiliki respon time yang cepat. 8. Sistem memiliki kapasitas maksimum dalam mengelola pengguna dan data absensi. 9. Sistem menyimpan data pengguna dengan aman untuk menghindari akses ilegal. Sistem memiliki mekanisme autentikasi yang kuat. 11. Sistem memiliki akses data yang tepat dalam pengendalian database. 12. Sistem melakukan backup data untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. 13. Sistem memiliki fitur pemulihan yang dapat diandalkan jika terjadi kegagalan sistem atau serangan. Terakhir yaitu sistem memiliki ketahanan dan mampu memberikan pemberitahuan ketika terjadi masalah. Berikutnya ada use case diagram dari aplikasi sistem absensi fingerprint, di mana terdapat 3 komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem. Di sini admin. Admin dapat melakukan login, input data orang tua siswa, kemudian mengolah data siswa dan orang tua, kemudian mengolah informasi kehadiran siswa, dan mengirim informasi kehadiran siswa kepada orang tua. Kemudian siswa melakukan pendaftaran sidik jari dan data siswa. Kemudian absen menggunakan sidik jari. Untuk orang tua menerima informasi kehadiran siswa. Berikutnya ini merupakan activity diagram atau aktivitas atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh elemen-elemen yang berkaitan dengan sistem. Yang pertama adalah admin. Di sini admin menerima data siswa dan orang tua siswa, kemudian melakukan input data, memproses data, menyimpan data, membuat data sidik jari siswa, menerima kehadiran siswa, verifikasi kehadiran siswa, menyimpan verifikasi kehadiran siswa, dan mengirim laporan kehadiran siswa. Untuk activity diagram siswa sendiri dimulai dari siswa entry data, kemudian sistem memproses entry data, database menyimpan entry data, kemudian dilakukan verifikasi data oleh sistem, proses absensi kehadiran, kemudian sistem menampilkan data kehadiran, dan database menyimpan data kehadiran. Kemudian activity diagram orang tua dimulai dari database data informasi kehadiran siswa. Database mengirim data informasi kehadiran siswa kepada sistem. Kemudian sistem mengirimkan laporan kehadiran siswa. Orang tua menerima laporan kehadiran siswa. Berikut adalah UI UX design, di mana pada poin ini merupakan perancangan tampilan dari aplikasi dan prototipe dari aplikasi. Yang pertama ada form login admin, di mana di sini admin dapat melakukan login, kemudian masuk ke halaman utama. Admin dapat memilih 4 menu yang ada. Yang pertama adalah registrasi data siswa, kemudian absensi, laporan absensi siswa, dan menu data siswa dan orang tua. Berikutnya poin sistem arsitektur. Sistem arsitektur sendiri merupakan bagaimana jalannya sistem absensi fingerprint ini, di mana admin mengakses aplikasi, kemudian mengambil database dari mengambil database yang dikirimkan oleh server yang diteruskan oleh API. Begitupun untuk siswa melakukan absensi pada mesin fingerprint untuk kemudian datanya dikirimkan ke server dan disimpan oleh database dan akan diakses kembali. Usability testing. Pengujian dengan usability untuk mengetahui sejauh mana sistem mudah digunakan dan telah sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan kuesioner untuk pengujian usability dengan ketentuan sebagai berikut. Keterangan skor 1 itu tandanya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Pada kategori usefulness, rata-rata yaitu sekitar 5 poin, di kategori ease of learning yaitu 5 poin juga, dan satisfaction itu 5 poin. Selanjutnya, user acceptance testing adalah pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi ini mampu memenuhi komponen-komponen dalam dokumen bisnis serta mampu diterima oleh user. Pertama, kita menguji di bagian login, aktivitas login dengan Bapak Ahmad Salahuddin sebagai admin, yaitu di tahap pertama
klik tombol login sesuai dengan kondisi form masih kosong. Itu menampilkan pesan bahwa user ini passwordnya masih kosong dengan response time 0,05 dan sesuai. Dan begitu selanjutnya. Lalu selanjutnya ada aktivitas registrasi siswa. Di kriteria pilih menu registrasi siswa, hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan response time 0,02 detik. Selanjutnya di aktivitas absen menggunakan sidik jari dengan user sebagai siswa yang dengan nama Aulia Puspita, semua kriteria terpenuhi dengan response time yang cukup cepat yaitu 0,1 detik paling lama. Selanjutnya aktivitas informasi kehadiran siswa yaitu dengan admin kembali semua kriteria atau aksinya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dengan response time yang cukup baik juga, yaitu 0,05 detik. Kemudian, di aktivitas mengelola data siswa dan orang tua, di bagian admin juga. Dan hasilnya, aksi itu sesuai yang diharapkan dengan waktu yang cukup cepat, yaitu 0,08 detik. Selanjutnya, requirement elicitation. Yang pertama ada metode user stories, di mana aplikasi ini dicatat oleh Salona Visa dengan narasumber yaitu Aulia Puspita sebagai siswa pada tanggal 2 Desember 2023. Siswa, sebagai seorang siswa, saya mengharapkan kemudahan dalam pelaksanaan proses absensi, misalnya dengan memanfaatkan sistem fingerprint. Penggunaan metode identifikasi sidik jari ini memberikan keyakinan pada tingkat keamanan data kehadiran. Saya percaya bahwa sistem ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam efisiensi waktu, mempercepat proses absensi, dan mengoptimalkan penggunaan waktu untuk kegiatan belajar. Dengan pendekatan teknologi yang lebih canggih, saya yakin sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih modern dan efisien. Lalu ada metode wawancara dengan pencatat yaitu Saloni Visa, dan narasumbernya itu Rosana Dewi sebagai siswa pada tanggal 2 Desember 2023. Itu pertanyaan pertama itu bagaimana proses registrasi pada sistem absensi fingerprint di sekolah ini? Dengan jawaban proses registrasi sistem absensi fingerprint sekolah ini cukup sederhana. Kami datang ke administrasi sekolah dengan kartu identitas, lalu menempelkan jari pada alat fingerprint beberapa kali untuk pemindaian akurat. Setelah itu, kami mendapatkan username dan password untuk akses sistem secara online. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana proses absensi siswa pada sistem absensi fingerprint? Yaitu jawabannya absensi siswa dilakukan dengan menempelkan jari pada mesin fingerprint di pintu masuk sekolah. Sistem otomatis mencatat kehadiran dengan cepat dan efisien, tanpa perlu kartu atau kertas absensi manual. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara siswa melihat informasi absensi mereka setelah menyalakan sistem fingerprint? Yaitu, jawabannya untuk melihat informasi absensi, kami masuk ke portal online menggunakan username dan password yang diberikan saat registrasi di sana. Kami bisa melihat detail kehadiran, keterlambatan, dan informasi absensi lainnya. Jika ada ketidaksesuaian, kami dapat menghubungi petugas administrasi untuk bantuan lebih lanjut. Next, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.